sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Di video ini, kami akan membahas studi kasus tentang memahami perilaku sosial remaja di era digital. Jadi, studi kasus ini adalah tentang Ibu Anita yang merupakan seorang guru sosiologi di SMA Negeri 17, Puncak Harapan. Beliau menghadapi tantangan besar saat mengajar materi perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Pada kelas 10 jenjang SMA, materi ini seringkali dianggap teoritis dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Menyadari hal tersebut, Ibu Anita memutuskan untuk melakukan profiling peserta didik pada awal semester. Berdasarkan hasil asesmen awal dan kegiatan observasi yang telah dilakukan, Bu Anita menemukan beberapa data kunci, yakni yang pertama, sebagian besar peserta didik sangat aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Mereka sering berinteraksi dengan figur publik, tren viral, dan berbagai kelompok daring. Yang kedua, peserta didik lebih nyaman berkomunikasi melakukan pesan singkat atau grup obrolan daripada berbicara di depan kelas. Mereka sering menggunakan bahasa gaul dan meme yang spesifik. Kemudian yang ketiga, minat utama mereka berpusat pada berbagai isu sosial yang sedang tren, seperti body positivity, mental health, awareness, dan berbagai isu lingkungan. Namun, pemahaman mereka seringkali dangkal dan hanya sebatas tren saja. Yang keempat, kecenderungan berkelompok berdasarkan minat yang sama. Misalnya tim futsal, grup K-pop, atau komunitas gamer. Interaksi di antara kelompok yang berbeda seringkali terbatas. Ibu Anita yang telah berpengalaman mengajar lebih dari 20 tahun menyadari bahwa pendekatan tradisional yang selama ini dilakukan seperti menjelaskan materi di depan kelas menggunakan metode ceramah tidak akan efektif mengatasi masalah yang tengah dihadapi. Tantangan pembelajaran tradisional. Materi perilaku menyimpang dan pengendalian sosial kerap dianggap terlalu teoritis dan tidak relevan dengan keseharian siswa. Metode ceramah dan hafalan teori tidak lagi efektif untuk profil siswa yang seperti ini. Maka inti masalahnya adalah bagaimana menghubungkan teori sosiologi dengan realitas digital siswa agar pembelajaran menjadi relevan dan mudah dipahami. Nah, di sisi lain, peserta didik saat ini hidup dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan dunia digital. Pola interaksi, cara berpikir, hingga sumber belajar mereka telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, tantangan utama dalam pembelajaran adalah bagaimana mengaitkan konsep-konsep sosiologi dengan realitas kehidupan digital peserta didik. Pembelajaran perlu dirancang secara adaptif dan kontekstual sehingga materi tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga memiliki makna dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan membahas materi solusi inti, di mana satu strategi banyak pintu masuk. Artinya di mana Bu Anita tidak perlu lagi membuat banyak modul berbeda untuk berbagai tipe siswa. Cukup satu pendekatan berbasis kasus kontemporer dari media sosial. Karena karakteristik siswa 85% itu aktif medsos. Lalu kenapa pendekatan ini cocok? Mereka sudah kenal konteksnya, tidak perlu lagi dijelaskan dari nol. Nah, untuk selanjutnya ada lagi nih siswa yang suka bahasa slang atau bahasa gaul dan meme. Kenapa pendekatan ini dikatakan cocok? Kasus viral sudah hadir dalam bahasa mereka sendiri, jadi mereka sudah terbiasa. Lalu ada lagi di mana karakteristik siswa ini berupa FOMO dan minat isu tren. Jadi kenapa pendekatan ini cocok? Karena body positivity, mental health, dan isu lingkungan semua bisa dikaitkan ke materi perilaku menyimpang. Terus selanjutnya di mana karakteristik siswa berkelompok atau by circle. Jadi kenapa dikatakan pendekatan ini cocok? Diskusi kelompok sesuai minat justru jadi kekuatan, bukan hambatan. Adapun langkah-langkah implementasi yang telah dirancang oleh kelompok kami yang pertama adalah memilih kasus viral. Ambil satu atau dua kasus trending seperti bullying online, cancel culture, body shaming di TikTok yang kemudian tidak perlu membuat materi baru karena kasusnya sudah ada tersedia di internet. Kemudian kita bertanya kepada siswa dan siswi apakah mereka pernah melihat kasus tersebut. Menurut kalian ini perilaku menyimpang atau bukan? Siswa yang aktif di media sosial pasti punya pendapat. Bu Anita tinggal arahkan ke konsep sosiologi yang relevan. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan circle sebagai kelompok diskusi. Jangan lawan kecenderungan berkelompok mereka, tapi kita memanfaatkannya.
Kelompok futsal analisis supporter fanatik, K-pop analisis fandom wars, gaming analisis toxic gaming culture. Topik beda tetapi dengan konsep sosiologi yang tetap sama. Kemudian langkah keempat adalah output, komentar atau caption, bukan esai. Minta siswa buat komentar analitis atas sebuah postingan atau caption fenomena sosial dengan minimal satu konsep dari materi, sesuai dengan gaya komunikasi mereka, mudah dinilai dan mudah dicermati. Selanjutnya yaitu mengapa pendekatan ini cocok digunakan pada murid Bu Anita. Yang pertama, karena 85% dari murid Bu Anita ini aktif dalam bermain media sosial. Nah, jadi menurut kami melakukan pendekatan belajar dengan menggunakan video kasus viral dari media sosial ini sangat cocok untuk murid Bu Anita karena media ini sudah dikenal konteksnya oleh murid Bu Anita dan tidak perlu dijelaskan dari awal lagi ataupun dari nol kembali. Selanjutnya yang kedua yaitu suka bahasa selang dan mimi. Maksud bahasa selang ini yaitu bahasa gaul atau bahasa anak zaman sekarang. Sebagaimana kita diketahui, anak zaman sekarang khususnya murid dari Bu Anita ini sangat menyukai yang namanya bahasa selang ataupun bahasa gaul yang sering mereka gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, menurut kami dari pendekatan kami ini menggunakan video viral ini, di dalam video viral ini sudah menggunakan yang namanya bahasa gaul atau bahasa yang biasa mereka gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi menurut kami pendekatan ini cocok untuk anak murid Bu Anita. Selanjutnya yang ketiga yaitu FOMO dan minat isu tren. Sebagaimana kita ketahui, anak zaman sekarang ini sangat suka hal-hal yang lagi viral, yang lagi tren, lagi booming. Jadi kami mengambil konten atau kasus yang lagi viral agar murid dari anak Bu Anita ini lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Contoh kasusnya yaitu body positive, mental health, isu lingkungan, semua bisa dikaitkan ke materi perilaku menyimpang. Yang keempat yaitu berkelompok by circle. Sebagaimana kita ketahui, siswa zaman sekarang ini sangat suka berkelompok sesuai dengan yang mereka mau. Nah, diskusi kelompok ini mampu menarik minat siswa untuk belajar, bukan menjadi hambatan bagi siswa. Materi selanjutnya yaitu tentang keunggulan pendekatan ini. Pendekatan yang akan digunakan oleh Ibu Anita memiliki beberapa keunggulan yang membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan sesuai dengan karakter peserta didik saat ini. Yang pertama, tidak butuh diferensiasi per individu. Pendekatan ini tidak perlu menyesuaikan satu persatu siswa secara rumit karena secara alami sudah mengakomodasi perbedaan mereka. Setiap siswa bisa memahami materi dari sudut pandang yang berbeda sesuai minatnya, sehingga ini sebenarnya merupakan bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang terjadi secara alami. Nah, yang kedua, tidak butuh teknologi yang canggih. Pendekatan ini tidak membutuhkan teknologi yang canggih. Guru cukup memanfaatkan kasus-kasus yang sedang viral di media sosial yang sudah sangat dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Yang ketiga, tidak butuh persiapan panjang. Dari segi persiapan, pendekatan ini tidak memakan waktu yang lama. Guru hanya perlu memilih kasus yang relevan tanpa harus membuat media pembelajaran yang kompleks. Yang keempat, pengalaman 20 tahun mengejar Bu Anita tetap terpakai. Pendekatan ini tetap memanfaatkan pengalaman dan keterampilan guru, terutama dalam memandu diskusi dan menghubungkan pendapat siswa dengan konsep teori sosiologi. Nah, jadi intinya Bu Anita ini tidak perlu bekerja keras menyesuaikan diri dengan setiap siswanya. Ia hanya perlu memindahkan titik masuk pembelajaran dari buku teks ke realita digital yang sudah dibagikan oleh semua siswa. Perbedaan karakteristik mereka justru akan memperkaya diskusi kelas secara alami tanpa Bu Anita harus mengatur semuanya satu persatu. La Banana al